OJK menyatakan penagihan yang dilakukan fintech lending atau pinjol maksimal hanya 90 hari saja dan denda yang dikenakan maksimal 100% dari total pokok pinjaman. Oke. Nah, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan OJK Hendrikus Pasagi menyatakan penyelenggara peer-to-peer atau P2P lending hanya bisa menagih cicilan yang tertunggak maksimal 90 hari. Setelahnya, pinjaman tersebut tidak bisa ditagihkan lagi atau hangus. Mantap ya. Makanya mulai dari sekarang kita galbaikan ya, kita bangkrutkan pinjol-pinjol ini. Oke, kita lanjut. Konsekuensinya, nasabah peminjam akan dimasukkan ke daftar peminjam yang tidak bayar pinjaman, yaitu slik OJK itu ya, atau BI checking lah ya, slik OJK atau BI checking. Lanjut. Mereka atau nasabah ini tidak akan dapat pinjaman dari P2P lending dan perbankan lagi. Jelas Hendrikus Pasagi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Jadi sudah fix ya, sudah sah bahwa kita atau yang galbay ini ya tidak boleh lagi ditagih setelah 90 hari. 91 hari di jam 12 teng ya, lebih 1 detik Anda sudah tidak boleh lagi ditagih. Oke, kita lanjut. Hendrikus Pasagi mencontohkan bahwa kalau peminjam atau nasabah meminjam Rp 2 juta, maka tidak akan mungkin nasabah bisa ditagih Rp 5 juta. Ya, dimana kalau nasabah meminjam Rp 2 juta, maka maksimum yang ditagihkan ke mereka adalah 4 juta karena 100% gitu ya, sampai dengan hari ke-90 itu, sampai hangusnya itu ya, hanya 100%, oke? Nah, pada hari ke-90 ketika peminjam masih belum bisa membayarkan, maka dia tidak boleh lagi ditagih. Jadi, kalau ada istilah saya minjem banyak karena gali lubang tutup lubang, ini nggak valid. Argumen ini karena di hari ke-91 orang ini tidak boleh lagi ditagih. Oke. Nah, mantap sekali ya. Jadi galbay itu boleh. Ya. Kenapa ada aturan setelah 90 hari debitur tidak boleh ditagih? Karena Anda boleh galbay. Ya, Andanya saja yang ketar-ketir ya. Ada D-nya di belakangnya, ketar-ketir gitu kan. Ada aturannya, 90 hari debitur tidak boleh lagi ditagih. Oke. Kata siapa? Nggak boleh. Kata DC pinjol. Ya. Kata DC pinjol itu. Karena ketika Anda galbay, DC pinjol gajinya bisa ditahan, gajinya itu ya. Dan bonusnya yang hanya ratusan ribu itu tidak keluar. Oke. Jadi menurut DC pinjol masih mending Anda ini semua ini Anda ini ya, menurut DC pinjol yang masih umur 18 tahun yang badannya bau itu ya, masih mending Anda semua bunuh diri ya. Lalu orang tua Anda yang melunasi pinjol Anda, dan DC pinjol itu dapat bonus kisaran 100 ribuan ya. Menurut DC pinjol masih mending Anda jual rumah Anda ya. Jual aja rumahnya Pak gitu kan. Nggak apa-apa bertengkar dengan pasangan, bercerai, lalu meninggalkan anak Anda yang masih kecil itu ya, agar pinjol Anda lunas dan DC itu dapat bonus 100 ribu. Gitu ya. Itu kata DC pinjol ya. Nah, sekarang begini, kalau menurut saya ya, Anda lakukan saja apa yang disuruh DC pinjol itu agar DC itu dapat bonus 100 ribu. Ya kan? Gak enakan kan sama DC pinjol ya kan? Gak enakan kan? Kasian gitu ya. Mereka butuh jajan, butuh nongkrong, butuh bonus buat ngasih ke pacarnya gitu kan. Kita ini kan orangnya nggak enakan ya, nggak enakan di sini sana, semua hidup kita itu nggak enakan semua, gitu ya. Masih mending kita yang sengsara, ya. Masih mending kita yang sengsara, orang lain yang bahagia. Masih mending kita yang tersakiti, gitu kan. Tapi orang lain yang bahagia. Ya. Apakah itu Anda? Kalau itu Anda seperti itu, berarti Anda bodoh. Ya. Anda itu jelas Anda bodoh. Saya nggak mau menutup-nutupi ya. Anda itu bodoh kalau Anda seperti itu. Saya nggak mau membela Anda kalau Anda menuruti semua anjuran DC. Oke? Anda itu masih mending ya, menurut Anda itu ya, di mindset Anda itu ya, masih mending saya memakmurkan DC pinjol ya, yang pokoknya bagus lah, generasi yang bagus gitu kan, ini anak-anak muda ini DC pinjol gitu, oke bagus gitu kan ya. Mindset Anda itu seperti itu, masih mending saya memakmurkan DC pinjol daripada memakmurkan diri Anda sendiri. Anda yang sudah disebar datanya ya, sudah disebar, sudah dipermalukan, suruh nyium kaki DC yang gak sekolah dan gak mandi itu Anda mau ya.
Saya jamin Anda mau, ya kan? Ya, gitu kan? Apalagi ya, Anda sudah disebar datanya, Anda suruh telanjang, keluar selama 1 jam, ya. Anda mau? Iya mau. Anda itu ya mindsetnya itu rusak, Anda itu ya. Hutang Anda dipinjol hanya 500.000 lagi, ya kan? Karena sifat nggak enakan Anda itu gitu loh ya. Jadi miris gitu loh ya. Anda sudah diinjak-injak harga dirinya ya sama oleh DC ya, bocah bau lagi ya kan. Masih saja mau nurut sama omongannya DC. Karena menurut Anda kalau sampai DC itu nggak dapat bonus, nggak bisa pacaran, nggak bisa nongkrong, Anda nggak enakan dan itu salah Anda. Ya, gitu ya. Jadi mindset Anda itu jangan hancur gitulah ya. Tadi itu contoh-contoh mindset yang hancur gitu ya, yang harus diperbaiki gitu, dibangun kembali agar sehat gitu ya. Oke, sekarang saya tanya ya. Sekarang saya tanya, ada nggak aturan OJK, misalkan POJK nomor 8 garis miring 2022 garis miring 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 ya kan, yang menyatakan nasabah pinjol wajib bayar dan tidak boleh galbay. Mana aturannya? Ada tidak? Ada nggak OJK mengeluarkan aturan itu? POJK garis miring bla 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 garis miring bla 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 yang menyatakan nasabah pinjol wajib bayar dan tidak boleh bayar. Mana aturannya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada aturan OJK yang menyatakan Anda harus bayar pinjol. Kenapa tidak ada? Karena enak digalbay. Dan itu sudah menjadi resiko dari perusahaan pinjolnya. Ya. Oke, dipahami ya, dipahami seperti itu. Saya bukan sok menggurui Anda ya, tapi saya menginfokan ya agar ngelotok gitu loh ya. Ya, tidak ada yang namanya aturan pinjol, oke, yang mewajibkan nasabahnya untuk membayar pinjol. Ya, karena itu sudah menjadi resiko dari perusahaan pinjolnya ya. Pinjol wajib patuh pada aturan OJK. Dan sudah sebenarnya pinjol itu ya sudah siap menerima resiko gagal bayar ya. Hutang Anda hangus setelah 90 hari. Mereka tahu itu, pinjol tahu itu, Andanya saja yang nggak tahu. Ya. Makanya pinjol-pinjol ini banyak yang bangkrut sebenarnya ya. Uang teman, apalagi fintech syariah, pinjam Indo, solusi kita, kredit cepat, tunai kita ya. Itu bangkrut ya. Dan tidak masalah gitu loh. Merekanya pinjolnya aja nggak masalah, bangkrut itu apa ada keluar-keluar. Anda pernah dengar berita fintech syariah ya kan, misalkan keluar-keluar, wah tidak baik berbisnis di Indonesia gitu, bisnis pinjol di Indonesia, pinjam Indo ya, jangan investasi di Indonesia. Mana nggak ada ya, merekanya aja nggak masalah, bangkrut ya, tidak masalah. Mereka hengkang dari dunia fintech dan tidak masalah gitu, baik-baik gitu ya. Ya kan, masuk baik-baik di tengah-tengah jelek-jelek ya kan, keluar baik-baik. Itulah pinjol ya. Nah, pinjol-pinjol yang masih bertahan ini, apa susahnya Anda galbaikan? Ya. Anda sudah tidak mampu lagi bayar pinjol. Ya, sudah nggak ada uang lagi, mau cari di mana gitu ya. Mau cari di mana? Anda sudah tidak mau lagi sudah tidak mampu lagi bayar pinjol. Galbaikan ya. Galbaikan. Galbaikan itu masih ada saja ya yang nanya, Bang, galbay itu apa? Galbay itu gagal bayar, tidak bisa membayar pinjol. Ya, gagal bayar, gagal untuk membayar. Itu galbay itu ya. Anda sudah tidak mampu lagi bayar pinjol, galbaikan. Ya. Setelah 30 hari hutang Anda hangus dengan satu syarat, masuk slik OJK. Yang mana bersih lagi setelah 2 tahun. Ya. Ya sudah, tidak masalah gitu loh. Oke? Ya, misalkan ya, faktanya setelah 90 hari Anda tetap ditagih, ya kan, seperti itu kan, Anda wajib klaim bahwa pinjol ini pinjol ilegal, ya, mau dia itu terdaftar, berizin, terserah, ya, karena aturan OJK setelah 90 hari dilarang menagih, yang mana pinjol yang tidak mengikuti aturan OJK adalah pinjol yang ilegal, ya. Jadi ketika ada pinjol legal yang masih menagih setelah 90 hari, itu adalah pinjol ilegal. Ya. Misalkan lagi DC lapangan datang padahal sudah 90 hari. Gitu ya, sudah 3 bulan
DC lapangan masih datang aja.